Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah maupun pemirsa di studio. Berjumpa lagi bersama kita berdua di acara Sampean Sinten. Ya. Ya pemirsa, bagaimana keadaan Anda di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga bersemangat seperti yang sudah hadir di sini. Semuanya baik dan bersemangat? Iya, oke Rike. Dan di sore hari ini kita bertemu lagi dalam suatu acara yang mengangkat tokoh atau seseorang, ya, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, berapapun usia Anda, dan apapun profesi Anda, apabila Anda bisa memberikan manfaat bagi orang di sekitar Anda, kami layak menyebut Anda sebagai inspirator. Ya. Seperti sosok yang telah hadir di hari ini dalam program Sampean Sinten kali ini, Dewi, telah hadir seorang sosok yang dengan ide yang luar biasa. Dua orang sosok dengan ide yang luar biasa dan juga keahlian di bidangnya telah menghasilkan sesuatu yang berbeda dan tentu saja bermanfaat dan menambah nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Benar sekali. Siapakah itu, Dewi? Di samping kiri kita sudah hadir dua tokoh, ya. Kedua-duanya menghasilkan suatu inovasi baru tentunya di bidang agribisnis. Iya, kali betul ini. Sekali. Di sebelah kiri kita ada Bapak Heri. Bapak Heri. Iya, Bapak Kepala Desa Melati Harjo. Tepuk tangan untuk Bapak Heri. Dan satu lagi sebelahnya ada Bapak Haji Tabrani. Iya. Dari mana Bapak? Dari Brebes. Dari Brebes. Dia membuat rumput laut yang bisa digunakan sebagai pakan bebek ya Bapak ya? Begitu. Baik, tentunya kita juga sudah penasaran apa saja keistimewaan yang telah dihasilkan dari dua tokoh yang telah hadir dalam program kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, Dewi. Oke, kita bisa duduk? Boleh. Iya. Aduh, gimana Bapak? Dari Brebes jauh ya sampai sini ya? Iya, alhamdulillah udah sampai TVRI. Iya. Aromanya aroma telur asin? Bukan telur asin, tapi ini aromanya rumput laut seperti yang dibawa di depan. Begitu ya, beda aromanya sudah. Nah ini Pak Heri, gimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ini Pak Heri di sela-sela kesibukannya sebagai kepala desa masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu bagi kita. Betul sekali. Di sini khususnya di Sampean Sinten kita khusus di sore hari ini mengulas tentang beras ya Pak ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak sesuai dengan yang sudah ada di depan ya. Dari awal Bapak bisa melakukan bisnis beras ini seperti apa? Dari tahun berapa? Silakan Pak Heri. Kami lakukan pemuliaan padi ini sejak tahun 2003. Kami menyediakan beberapa padi-padi yang unggul dengan harapan muncul varietas baru yang pada segi kualitas lebih baik, tidak hanya produktivitasnya. Kita mendapatkan beberapa galur yang bisa akhirnya menjadi unggulan kami. Unggulnya lebih baiknya di bidang apa Pak? Lebih baiknya di cita rasa, aroma ya, aromanya wangi, cita rasanya juga enak, pulen ya. Jadi tidak hanya tampilannya bagus sekali. Begitu. Jadi tidak mengejar hanya kuantitas saja, tetapi juga kualitas. Kualitas ya. Begitu. Baik. Nah, kalau menciptakan beras yang di depan ini, ini beras apa nih namanya Pak? Ini Sultan ya. Beras Sultan. Apa istimewa beras Sultan ini? Istimewanya ini aromanya harum pandat. Hanya harum aja? Juga pulen ya. Dan ini kalau boleh dikata bisa sebagai substitusi beras Cianjur ya. Karena beras Cianjur itu kan lokal dan produktivitasnya tidak bisa memenuhi pasar yang ada di Kalau dibilang lokal Pak ya, berarti ini hanya ada di Demak. Iya, gitu ya. Baru ada di Demak ya. Baru di Demak. Dan hasil murni dari beras Sultan ini atau hasil persilangan Pak? Ini sebetulnya hasil pemuliaan persilangan antara Sintanur, padi nasional ya, padi unggul nasional. Sintanur ya, Sintanur dengan padi Milky Rice, introduksi dari Cina. Apa keistimewaannya Pak sampai dipilih dua varietas itu? Keistimewaannya yang satu karena lokal itu memiliki ketahanan ya, ketahanan terhadap alam Indonesia, panas ya, kemudian yang introduksi kita manfaatkan keunggulan
satu produktivitas, yang kedua adalah cita rasa dan aromanya. Begitu. Oke, kalau produktivitas mungkin dibandingkan dengan produk-produk yang lain, mungkin kalau sekarang yang lagi in ceritanya, itu ada mentik susu ya ibu-ibu? Iya. Ibu pakai beras apa di rumah? Oh gitu ya, beras tanggaan ya. Mungkin produktivitasnya itu lamanya itu berapa lama Pak? Mungkin? Jadi kalau milik kami ini, yang kami hasilkan ini jauh lebih genjah ya. Genjah itu apa? Genjah itu kisaran usianya hanya 3 bulan ya. 3 bulan langsung panen. Bisa panen. Jadi sejak tabur ya sekitar 110, 115 ya. Iya, jadi 3 bulan lebih sedikit ya. Jadi setahun bisa panen 3 kali ya Pak ya? Ya kalau itu kita paksakan 3 kali bisa, tapi kan kita ada aturan di Dinas Pertanian itu ya padi-padi palawija. Jadi kalau terus-menerus nanti akan hama penyakitnya akan meledak gitu. Oh begitu. Jadi paling enggak setahun 2 kali gitu ya maksimal ya. Oke, tadi Bapak bilang Tika 2004 ya sudah memulai ya? 2003. Kira-kira dari berapa tahun ya? 8 tahun ya Pak? 8 tahun. 8 tahun ada kendala nggak Pak yang dihadapi? Ya kami kira yang terberat adalah kesabaran ya. Kesabaran karena ini proses panjang, jadi bisa sampai 6-8 tahun ya. Kemudian dari segala proses ini beberapa hal tidak hanya sultan saja yang kita dapatkan, ada melati, kemudian ada yang spesifik untuk nasi goreng juga kita dapatkan ya, tapi masih belum kita beri nama. Oh gitu, belum ada namanya, tapi kalau untuk nasi goreng itu cocok sekali. Iya, dan nasi uduk ya. Oh nasi uduk. Kemudian juga ada yang melati, itu walaupun beras, itu bisa dibuat untuk tape. Ya. Oh gitu. Yang biasanya tape dari ketan, alhamdulillah ini dari beras bisa kita manfaatkan seperti yang ada di sini ya. Bisa dilihat, bisa dilihat ya. Jadi ini namanya beras tape. Beras tape ini dari spesies yang sultan atau yang melati? Yang melati. Yang melati. Kok bisa Pak akhirnya menciptakan beras tape itu? Yang memberikan ide mungkin apa istrinya atau bagaimana sih? Ya, ini sebetulnya kalau itu efek samping sebetulnya. Efek samping dari? Jadi tidak sengaja ya. Ini ada tulisan efek sampingnya. Bisa bikin tumbuh. Itu ekses saja ya. Sebetulnya kami karena kekeliruan yang dari konsumen dikira itu ketan, itu sehingga ketika diberi contoh dibuat tape. Jadi kesalahan yang enak ya? Iya, kesalahan tapi justru malah mendapatkan ilmu kami. Baik, ada hasil yang terbaru dan unik malahan ya. Baik, Dewi, kita akan lebih mengenal lagi dengan Pak Heri dan juga Pak Tabrani setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Banyaknya desa yang masih tergolong miskin atau tertinggal dapat menghambat percepatan pembangunan Indonesia. Untuk mengangkat setiap desa yang tertinggal ini bisa dilakukan dengan berbagai inovasi. Melakukan inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan menuju kesejahteraan masyarakat. Desa Inovasi merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan energi lokal untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pendidikan. Program pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk memajukan desa-desa yang masih tertinggal. Inovasi di sini tidak tergantung pada teknologi dari luar, tapi dilakukan dengan menggunakan apa yang sudah ada di desa tersebut dengan sebaik mungkin. Inovasi dalam pembangunan desa meliputi wilayah-wilayah ekonomi dalam usaha peningkatan pendapatan dan wilayah pelayanan publik dalam usaha peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup. Kelurahan Melati Harjo, Kabupaten Demak adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang telah berhasil melakukan inovasi dan menjadi desa model pengembangan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian. Adanya usaha dan kerjasama dalam mensukseskan desa inovasi membuat masyarakat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak ini mampu berpikir lebih maju. Ada banyak kegiatan inovasi yang dilakukan di Desa Melati Harjo demi kesejahteraan bersama. Beberapa kegiatan inovasi ini mencakup dalam bidang pertanian, peternakan, dan teknologi. Desa Melati Harjo adalah salah satu lumbung padi andalan di Kabupaten Demak.
Desa Melatiharjo diharuskan bisa memproduksi tanaman pangan, terutama padi, agar bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional dan menjadikan Demak sebagai lumbung padi nasional bersama dengan desa lain yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Untuk itu, wilayah ini mengembangkan penanaman padi, terutama untuk jenis padi aromatik. Menurut hasil penelitian, jenis padi ini menghasilkan galur padi baru dengan aroma, kepulenan, dan jumlah bulir padi yang lebih banyak dari rata-rata jenis padi yang lain. Tidak hanya untuk tanaman pangan saja yang dikembangkan di wilayah ini, akan tetapi juga dikembangkan penanaman buah unggulan, yaitu buah kelengkeng dan buah lainnya. Saat ini, Desa Melatiharjo telah mengupayakan tidak hanya untuk pembibitan sektor pertanian saja, seperti padi dan kelengkeng, tetapi juga mengupayakan pembibitan ternak sapi, kelinci, dan kambing. Kaitannya dengan pakan ternak, banyak masyarakat di desa ini yang memanfaatkan limbah pertanian yang ada dan tidak tergantung pada rumput saja. Sinsay Sari Alam Semarang. Sinsay Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Sinsay Sari Alam Semarang. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini, negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat, dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan penyakit nyeri lainnya. Sinsay Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Sinsay Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah. Biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular, bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Datang dan berobatlah ke Sinsay Sari Alam Semarang, Jalan Dr. Cipto 115A Semarang Timur. Saya terima nikahnya Tania Widianto dengan mas kawin dibayar tunai. Kenapa, Pak? Tinggal kita berdua, dan kita semakin tua. Harus jaga kesehatan ya, Bu. Nggak usah cemas, Pak. Kan ada Askes yang menjamin layanan kesehatan kita. Iya, paling pengalaman untuk asuransi kesehatan. Ada Askes, tenang. Oke, bertemu lagi bersama kita masih di acara Sampean